Ya, itulah pengenalan ya tentang kekayaan harta saya ya, berupa rumah 10x10 dari Batako. Dan kemudian ini bukan gedung milik saya, bukan pesantren Jolali. Ini pesantren Jolali milik saya adalah sebuah banner ya, spanduk ukuran 10 kali 10x10, 2 meter kali 2 meter, karya saya sendiri yang saya bikin dengan Photoshop 7.0 atau CS5 ya. Ya, begitulah kegiatan saya. Kegiatan saya setiap pagi setelah jadi imam sholat subuh dengan peserta 2-5 orang, ngajarin hafalan juz 30 kepada Mr. Rianto ya, mantan driver umur 55. Dan kemudian habis itu saya bikin vlog, dan kemudian belajar. Nanti sore maghrib, oh iya, biasanya saya ke kantor, saya habis ini ke kantor jam 7 jam 8 di danau. Kantor saya 7 hektar habis itu nanti maghrib saya ngajar anak-anak ngaji 5 orang, anak-anak komplek Riau Branwir ya. Nah, inilah saya kembali ke pesantren saya ya. Alhamdulillah, moga-moga perkenalan ini bisa membuat inspirasi baru dan memberi nasihat untuk diri saya sendiri, bahwa kesederhanaan hidup itu memang sangat penting. Beda tipis ya antara kesederhanaan dan miskin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia kekayaan terbesar Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Rumah saya ukuran 10x10 meter, kotak begitu saya bikin tahun 2011. Setelah 24 tahun saya mengontrak rumah 8 kali pindah sejak pengantin baru tahun 2000 ingat ya, 1987. Alhamdulillah Allah beri rumah sederhana ini tahun 2011 ya, dan tahun 2012 saya membangun pesantren. Maksudnya pesantren adalah logonya saja ya, 2 meter kali 2 meter saya bikin sendiri dengan Photoshop ya, pesantren Ojo Lali. Di mana belajarnya pesantren Ojo Lali? Di sini, di halaman rumah saya, ukuran 2,5 kali 6 meter selama 8 tahun, dan sekarang pindah ke gedung 15x15 milik warga, bukan milik pesantren Ojo Lali. Sampai sekarang pesantren Ojo Lali tidak punya gedung kecuali logo banner pesantren Ojo Lali. Jadi mohon maaf untuk telepon dari berbagai kota, disangkanya saya punya satu gedung pesantren dalam pengertian yang umum. Tidak, saya tidak punya, tapi ini nama pesantren dan pengajiannya anak-anak kampung belajar Iqra, dan saya sendiri yang ngajar bersama istri. Dan inilah kekayaan terbesar saya yang baru jadi tempat kompor ya, untuk goreng donat. Dan inilah tempat usaha saya di depan rumah ya. Inilah kekayaan terbesar saya, dan inilah rumah saya yang pertama dan satu-satunya yang saya miliki. Tapi saya punya program makan gratis kampung Inggris setiap hari Sabtu, makan gratis untuk 30-40 porsi, dan warga sekitar termasuk tukang dagang yang lewat di jalan ini
tukang es, tukang cilok, tukang basreng, tukang sos sepatu, silahkan makan mampir setiap Sabtu. Dananya dari para penonton channel YouTube ya, channel Ojo Lali. Dan kemudian saya punya kebun perkebunan seluas 66 hektar, satu usaha untuk mengembangkan pertanian dengan cara guyon. 66 hektar itu maksudnya ini rumah saya 6 kali 11 meter ya, sebenarnya 66 meter. Nah ini di belakang rumah ya, dan alhamdulillah sudah saya tanami singkong dan pisang. Nah, mulai tumbuh dia sejak Anies Baswedan mencanangkan PSBB di Jakarta. Ini baru ditanam dan sekarang sudah tinggi, alhamdulillah, termasuk pisang. Inilah belakang rumah saya tanpa plester ya, karena dananya terbatas ya. Alhamdulillah. Inilah yang saya sebut saya punya perkebunan 66 hektar, itu maksudnya 6 kali 11 meter. Tanah ini saya siapkan untuk anak gadis saya, barangkali dia ada rezekinya bisa membangun rumah sendiri. Tanahnya saya siapkan, tanah bagian dari rumah saya, yaitu tanah di atas tanah 242 meter, 100 meter untuk membangun rumah, dan 66 meter untuk saya berikan kepada anak gadis saya, si sulung ya. Ini insya Allah sebentar lagi panen singkong. Jadi ada orang menduga saya orang yang memiliki perkebunan dan memiliki pesantren. Ya ada pesantren, bedanya perkebunan ini. Nah, saya sudah memiliki 2 gerobak dan sekarang dua-duanya saya berikan ke anak muda yang ingin wirausaha, jualan lewat gerobak itu yang saya wakafkan, saya infakkan. Dan saya sendiri rencana bikin gerobak, tapi dananya belum ada. Lumayan itu dananya untuk bikin gerobak, terutama mahal bahannya kan. Saya ingin keliling lagi supaya punya daily income ya. Di sini sepi, nggak ada yang beli. Daily income, penghasilan harian. Gerobak itu sekitar 3 juta kalau beli, dan tidak mudah buat anak muda punya uang 3 juta kan. Dan pemerintah seharusnya hadir untuk membina anak-anak muda dari segi wirausaha, tetapi pemerintah mengalami kesulitan untuk membina anak mudanya sendiri di desa ya, di setiap desa maksudnya. Kalau desa adalah wakil dari pemerintah. Nah, begitulah kekayaan saya ya, dan saya putra saya ada 4 ya. Semuanya sudah bekerja, 1, 2, 3 ya, tinggal 1 yang belum, yang lulusan SMA. Jadi insya Allah alhamdulillah ringan, tidak terlalu beban berat, karena yang 2 sudah kuliah selesai, yang 1 sedang kuliah di Pinus dengan biaya dia sendiri. Nah, inilah kebun yang sedang saya garap ya, sekitar 1000 meter milik dari Pak Wahyu, di samping rumah saya persis ini ya, kan rumah saya di sini tadi. Nah, tuh. Nah, ini kebunnya di sini sedang saya tanami singkong dan juga pepaya ya. Tadinya kebun lebat dibiarkan oleh pemiliknya, dan saya negosiasi dengan wakilnya supaya bisa saya garap, karena sudah 3 ular ya, ular kobra, ular yang berbahaya itu masuk rumah ya. Sekarang alhamdulillah sudah rapih ya, sudah rapi itu maksudnya. Nah, nggak tahu ini lubang apa dia, kemarin udah saya tutup, sekarang berlubang lagi, mungkin garang-garang ya, musang gitu atau apa. Nah, ini pohon dari Pak siapa yang tinggal di Cilitan, pohon apa itu namanya, kelor ya.
Nih. Alhamdulillah, inilah yang akan saya garap ya, 1000 meter. Alhamdulillah, ini singkong, apa namanya, singkong, ada cabe tuh ya, pohon cabe. Kalau ini apa namanya, terong ungu ya, begitulah, belum saya rawat, belum dikasih pupuk ya, begitulah. Nah, inilah tempat saya nanti bikin vlog di sini ya. Itulah sekedar pengenalan ya, kekayaan material saya sebenarnya. Yang terbesar tentu kekayaannya adalah HP ini yang sedang bekerja, Xiaomi yang udah lulus kreditnya itu yang udah lunas maksudnya ya, alhamdulillah. Dan sebentar lagi videonya mencapai 2000 video dari Xiaomi ini ya. Moga-moga tidak ada yang salah paham lagi, saya bukan orang yang memiliki perkebunan besar, memiliki pesantren. Saya memiliki pesantren ya, dan hanya bendernya. Dan alhamdulillah sekarang saya punya program yang agak besar, yaitu bikin Ojo Lali Islamic Center ya, for yatim du'afa, satu kompleks pendidikan ya. Ada masjid di situ untuk kompleks pendidikan gratis untuk anak-anak, untuk remaja, yatim du'afa ya. Moga-moga doakanlah para penonton semua, saya bisa membangun dengan izin Allah kompleks Ojo Lali Islamic Center for Yatim Du'afa dengan menjual kaos Sudirman 200.000 ya. Dan ada kata-kata Sudirman di situ yang terkenal, yaitu saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Nah, itu saya abadikan ucapan itu di kaos yang untuk membangun masjid. Setiap pembelian 200.000 itu 75.000 sudah termasuk infak ya, membangun masjid ya. 75.000 untuk biaya produksi dan marketing, 50.000 untuk ongkos kirim kaos itu ke Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Dan inilah gedung wakaf dari Pak Wahyu ya, untuk warga, bukan untuk pesantren Jolali. Dan saya gunakan untuk pelatihan YouTuber Kabir Salim setiap Sabtu gratis, dan makan gratis kampung Inggris ya. Itu ada Al-Insan 9, itu maksudnya surat Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sungguhnya kami memberi makan kalian liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah, dan tidak ada keinginan kami dengan memberi makan itu ya, jaza ya, balasan dari kalian, dan kami tidak mengharapkan juga sekedar ucapan terima kasih. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Silahkan ya, kalau mau beramal membangun masjid dengan membeli kaos Sudirman, yang Sudirman pernah berkata, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Nah, inilah yang saya abadikan dalam kaos ini. Nilainya Rp200.000 per kaos, sudah termasuk ongkos kirim, dan sudah termasuk 75.000 untuk membangun masjid yang kami namakan Ojo Lali Islamic Center for Yatim Du'afa ya. Insya Allah kami akan bikin 74.000 masjid itu di 74.000 desa, kita bikin satu dulu. Silahkan ya,
rinciannya ada di bawah video ini di deskripsi. Terima kasih. Jika kita membangun masjid, maka menurut Rasulullah SAW pasti Allah buatkan rumah di surga untuk orang-orang yang membangun masjid. Silahkan berpartisipasi dalam gerakan membangun masjid. Ojo lali Islamic Center for Yatim itu apa? Sebuah kompleks pendidikan gratis untuk yatim dan untuk alfa dengan mengandalkan tahfiz Quran, hadis, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan matematika.